Di dalam penulisan skripsi atau disertasi, biasanya teori ini berada pada bab 2. Nah, untuk itu, topik kita kali ini adalah tentang theoretical positioning. Jadi, posisi teori pada sebuah penelitian. Nah, untuk itu, hal yang kita kaji, kita fokuskan pada theoretical framework, conceptual theory. Kenapa kita butuh theoretical framework ini? Dan apa sih theoretical framework? Kemudian apa tujuannya? Kita akan bahas setelah ini. Namun jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share to your friend. My lovely class, kenapa pentingnya theoretical framework? Karena theories are developed by researchers to explain phenomena, draw connection, and make prediction. They are based on existing knowledge, observation, and ideas. Jadi, teori-teori itu dikembangkan oleh para peneliti-peneliti atau oleh para ahli untuk menjelaskan semua fenomena yang terkait dengan penelitian kita. Nah, melalui teori ini kita akan menggambarkan hubungan antara teori satu dengan teori yang lain dan juga dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian dengan teori ini kita juga akan bisa membuat sebuah prediksi apa yang akan terjadi nantinya, apa temuan kita nanti. Semuanya itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada dan juga berdasarkan observasi dan berdasarkan ide. Nah, disinilah letak pentingnya sebuah theoretical framework. Nah, sekarang yang belum paham apa sih theoretical framework itu? Jadi bisa kita definisikan. Theoretical frameworks adalah the structure that can hold or support a theory of research study. The theoretical framework introduces and describes the theory that explains why the research problem under study exists. Jadi, theoretical framework atau kerangka teori adalah struktur yang dapat menampung dan mendukung teori suatu kajian penelitian. Theoretical framework ini juga menjelaskan dan mengenalkan tentang teori bahwa permasalahan penelitian ini berdasarkan atau di bawah penelitian yang sudah ada. Jadi, nampak kaitan penelitian sebelumnya, teori sebelumnya, dan teori yang mendukung atau teori yang terkait tentang penelitian kita. Nah, tujuannya apa? The goal dari theoretical framework yang pertama adalah untuk menjelaskan kata-kata kunci atau konsep dari penelitian yang kita kaji. Yang kedua, evaluate and combine relevant theories and model untuk mengevaluasi dan mengkombinasikan teori-teori terkait dan model-model yang terkait atau model-model dan teori-teori yang relevan. Selanjutnya, tujuannya adalah to explain the assumption and expectation that guide your project. Jadi, memberi penjelasan tentang asumsi-asumsi dan ekspektasi-ekspektasi seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya. Nah, my lovely class, kita akan melihat bagaimana cara atau proses kita dalam membuat theoretical framework ini. Nah, langkah pertama, identify key concept. Jadi, langkah pertama kita dalam membuat theoretical framework, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kata-kata kunci atau konsep-konsep utama dari penelitian kita. Bagaimana caranya? Nah, kita harus mengacu kepada problem statement dari penelitian kita atau research question. Jadi, perhatikan yang ini dulu kuncinya terletak pada research statement, problem statement, dan research question. Contoh
problem statement dan research question. Ini research problemnya. The pandemic is forcing English teachers to get close to technology. Various online learning platforms must be crammed by teachers to teach and contribute teaching material. With the demand of fourth skill that must be mastered in English by junior high school, teachers must be able to choose the right platforms so that learning outcomes are achieved. Meanwhile, there are teacher resources from Generation A and Millennials, in which case the students are Generation Z who are technically more familiar with technology. Jadi, permasalahannya ini adalah pada masa pandemik menuntut guru-guru bahasa Inggris untuk dekat dan mengenal teknologi. Bermacam platform pembelajaran online harus ditundukkan ya, harus dikuasai oleh guru-guru untuk mengajar dan mengkontribusikan atau mengirimkan material pembelajarannya, bahan ajarnya. Nah, dengan 4 skill yang harus dikuasai dalam bahasa Inggris oleh junior high school student ini ya, oleh siswa sekolah menengah, guru harus mampu memilih platform-platform yang tepat sehingga pembelajaran outcome pembelajarannya tercapai, capaian pembelajarannya tercapai. Sementara itu ada ya guru yang bersumber atau yang berasal dari generasi X dan generasi milenial, in which case the student are generation Z. Sementara itu, siswa yang diajarnya sudah lahir pada atau disebut dengan generasi Z ya, yang secara konsepnya atau tekniknya mereka sangat familiar dengan teknologi. Nah, ini yang menjadi problem atau gambaran permasalahan pada contoh ini. Kita lihat apa research question-nya. Nah, di sini bisa ada 3 research question. Yang pertama, what online platform do teacher use in teaching English at junior high school? Nah, apa platform online yang digunakan oleh guru dalam mengajar bahasa Inggris pada SMP? Kedua, how teacher improve their ability in using technology in teaching English to junior high school student? Bagaimana guru meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan teknologi dalam mengajar bahasa Inggris pada siswa-siswa SMP. Yang ketiga, how is the differences in the ability of teacher born as generation H with millennial generation in teaching English using technology? How is the difference in the ability of teacher born as generation X with millennial generation in teaching English using technology in high school? Jadi bagaimana perbedaan kemampuan guru yang lahir sebagai generasi X dengan generasi milenial dalam mengajar menggunakan teknologi di SMP? Nah, dari 2 ini sudah kita jelaskan permasalahan penelitian, kemudian kita dapat pertanyaan penelitian, barulah kita define key konsepnya. Kita jelaskan atau kita tunjukkan mana konsep-konsep yang terdapat pada permasalahan dan research question ini. Nah, yang pertama ada kata pandemic, konsep awal. Kemudian teknologi. Selanjutnya online platform, teaching English in junior high school, X generation, and millennial generation. Nah, apa fungsi dari key konsep ini? Fungsinya adalah untuk menggait kita mencari teori-teori terkait dengan hal ini semua. Nah, sekarang kita lanjutkan. Langkah berikutnya apa? Evaluate relevant definition, theories, and model. Nah, setelah kita dapat kunci tadi, ya, kunci-kunci yang ini, kita lanjutkan dengan mengevaluasi definisi-definisi terkait, teori-teori, dan model-model terkait. Jadi,
By conducting true literature review, you can determine how other researchers have defined and draw connection between these key concepts. As you write the theoretical framework, aim to compare critically, evaluate, and approaches that different authors have proposed. Make sure to mention the most important theory related to your key concept. If there is a well-established theory or model that you don't want to apply to your own research, explain why it isn't suitable for your purposes. Nah, jadi dengan langkah ini kita akan melakukan literatur review. Nah, di sini kita akan menentukan ya sebagai peneliti akan menentukan apa yang akan ditelitinya, kemudian memberi gambaran antara hubungan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Jadi di sini kita juga membandingkan dan mengkritikali ya pendekatan-pendekatan atau kajian-kajian dari beberapa ahli yang menulis. Nah, jadi di sini selain itu kita juga harus memastikan mana yang bisa kita gunakan dan mana yang tidak bisa kita gunakan. Namun kita harus memberikan alasan yang tepat dan bisa diterima atau reasoning, scientific reasoning ya. Jadi kenapa ini dipakai, kenapa ini tidak dipakai, tidak mengada-ngada alasannya. Nah, langkah selanjutnya apa? So what your research will contribute. Jadi, di sini sebagai peneliti harus melihatkan, harus menyatakan apa kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian kita. Will you contribute new evidence by collecting original data? Apakah penemuan kita ini, data-data kita, bukti-buktinya yang kita temukan yang asli ini akan memberikan kontribusi? Nah, sekarang kita lihat dari ketiga langkah ini kita bisa membuat urutan-urutan di dalam penelitian atau laporan penelitian kita sebagai berikut. Pada bab 2 bisa kita tulis teaching during pandemic, kita bisa memberikan gambaran-gambaran atau fenomena dan juga hasil temuan-temuan dari para peneliti sebelumnya tentang bagaimana mengajar pada masa pandemik ini. Kemudian pada 22 bisa kita jelaskan technology in education. Contohnya saja dengan menggambarkan bagaimana teknologi ini di dalam education. Contohnya menurut Power 2017. Technology uses and fundamental structural change that can be integral to achieving significant improvements in productivity. Used to support both teaching and learning. Technology infuses classroom with digital learning tools such as computer and handheld devices. Expand course offerings, experiences, and learning material. Support learning 24 hours a day, 7 days a week, 21st century skill. Increase student engagement, motivation, and accelerate learning. Technology also has the power to transform teaching by using in a new model of connecting teaching. Nah, ini contoh dari sebuah teori oleh Power yang menyatakan bahwa teknologi ini sangat berfungsi sekali pada dunia pendidikan. Nah, untuk poin 23, kita bisa memberi gambaran tentang online learning. Apa sih yang dimaksud dengan online learning? Bagaimana ahli menyatakan pentingnya online learning ini dalam pembelajaran? Selanjutnya bisa kinds of online platform. Jadi di sini kita bisa menjelaskan tipe-tipe atau jenis-jenis platform online yang bisa kita gunakan atau yang bisa seorang guru gunakan dalam mengajar bahasa Inggris. Kemudian kita bisa menjelaskan the ability of teacher to utilize technology at the junior high school level. Jadi karena tadi ada guru, kita juga bisa menyatakan kemampuan seorang guru dalam memanfaatkan teknologi pada level junior high school. Atau bisa juga kita tambah dengan teacher in different generation.
Nah, dalam pemanfaatan teknologi ini, bagaimana generasi X tadi, guru yang lahir pada generasi X sekitar tahun atau 60-an sampai 70-an, atau bedanya dengan guru yang kelahiran generasi milenial yang kelahiran tahun 80-an sampai 90-an. Nah, ini dari yang seperti ini bisa kita petakan, bisa kita bikin sebuah framework yang kita sebut dari awal tadi adalah theoretical framework. Nah, contohnya di atas kita akan ambil dulu hal yang paling umum, yang paling besar skopnya, teaching English during pandemic. Kemudian selanjutnya setelah menemukan ini, English teacher at junior high school. Jadi kita fokus kepada English teacher saja di junior high school. Setelah itu, kita bisa melihat teknologi involving, bagaimana keikutsertaan teknologi dalam untuk English teacher di junior high school. Selanjutnya, nah kita bisa melihat kinds of online platform, kemudian baru teacher's ability. Nah, ini kita bagi juga menjadi teacher who born as X generation, kemudian teacher who born as millennial generation. Nah, dari theoretical framework ini terpancar atau terpaparlah cara kita berpikir dari awal sampai akhir. Well, my lovely class, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Oke, sampai di sini sudah paham apa itu theoretical framework dan juga bagaimana menulisnya dan mendesain sebuah theoretical framework untuk sebuah penelitian. Okay, my lovely class, thank you for your attention. Thank you for joining class. See you next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.